Nah, insya Allah di sini surat An-Nazi'at yang kita bahas. Jadi An-Nazi'at itu bahasa kita, nazi'at itu nazi'at yang mencopot. Kalau di situ apa? Ada enggak? Malaikat pencabut nyawa ini. Oh, pencabut ya. Ia mencopot. Yang dicopot itu nyawa. Berarti malaikat apa ini? Israil. Mudah-mudahan kita ingat mati lah. Mudah-mudahan ingat mati. Kalau kita itu selalu ingat mati lah, nggak bakalan berani macam-macam hidup di dunia ini. Nggak berani nggak berani ninggalin ibadah, nggak berani ninggalin kesempatan. Toh besok mau mati. Itu besok mau mati, terus ketemu tetangga, ketemu saudara, pengennya minta maaf. Kok kenapa kamu minta maaf? Besok saya mau mati. Nah, jadi An-Nazi'at ini diberi judul An-Nazi'at biar serem sedikit. Jadi ini akan menjelaskan tentang malaikat pencabut nyawa. Itu mau ada bocoran nggak? Kalau kita dikasih bocoran, bocorannya itu besok si A, si B, si C, terus kita khawatir ya, waduh besok giliran saya ini gimana? Nah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala rahasiakan. Karena kata Allah dalam ayat lain, andaikan kematian itu sudah Allah kasih tahu, kasih bocoran, maka manusia ini tidak akan yang bisa senyum. Manusia ini tidak akan bisa senyum karena dia itu mikirin ya mati aja. Nggak kepikiran mau nikah, nggak bakalan. Maka kata Allah, itulah tanda rahmatnya Allah. Tanda kasih sayangnya Allah kepada kita sebagai makhluk hidup. Allah rahasiakan mengenai jadwal kematian kita masing-masing. Udah biar kita menikmati hidupnya dunia. Tapi jangan kebablasan menikmatinya. Jangan lupa kepada sang pemberi kenikmatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mihwarus surah yaduru haulal qiyamah wa ahwaliha wa sa'ati wa ahwaliha wa an ma'alil muttaqin wa ma'alil mujrimin. Dan lebihnya di dalam surat ini yang akan dijelaskan, pokok pembahasannya adalah seputar kiamat dan seputar waktu menjelang kiamat, dan yang ketiganya adalah apa sajalah yaitu yang Allah persiapkan, kenikmatan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang takwa, dan apa sajalah ancaman-ancaman yang Allah persiapkan untuk orang yang berdosa. Jadi 4 dalam surat ini yang akan dibahas adalah 4 tentang kiamat, terus kemudian waktu-waktu yang menjelang kiamat, terus kemudian apa saja yang Allah siapkan untuk orang takwa, dan apa sajalah ancaman yang Allah siapkan untuk orang-orang berdosa. Pertama, wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat pencabut nyawa, gharqa mencabutnya itu dengan secara keras, menyakitkan. Agak merinding ya. Demi malaikat yang mencabut nyawanya itu gharqa. Bahasa gharqa kalau di kalimat lain yaitu gharqa itu
seperti terbawa arus, atau kita itu kelelep ke dalam air, itu gharq. Jadi kita itu dicabut nyawa oleh malaikat Ijrail bagaikan orang yang memang kelelep ke dalam air, kelepek gitu lah. Dan orang kena pelet kali ya. Masya Allah. Bayangin, yang mana malaikat Ijrail ini allati tanza'u arwahal kufar naz'an balighan aqsal ghayati bisiddati wal usri. Yang mana malaikat pencabut nyawa akan mencabut ruh orang-orang yang berdosa, orang-orang yang ingkar terhadap hukum Allah, naz'an balighan, dengan cara mencabut, balighan paksa, aqsal ghayati benar-benar dipaksa, sekalipun sakit tetap dipaksa, bisiddati benar-benar menyakitkan, wal usri benar-benar menyusahkan. Bahasa kita mencabutnya tanpa toleransi. Akan tetapi pencabutan nyawa yang seperti ini malaikat Ijrail lakukan bagi orang-orang yang tidak mau nurut terhadap perintah Allah, orang-orang yang ingkar terhadap yaitu perintah Allah atau tugas yang Allah berikan. Dan sebagian riwayat menyatakan bahwa malaikat Ijrail itu datang menghadap kita di saat detik-detik mencabut nyawa, itu menyerupai tergantung bagaimana kondisi hati kita, bagaimana tergantung keimanan kita. Jika iman kita buruk, maka malaikat Ijrail datang menghadap dengan muka wajah yang buruk. Jika amal kita baik, maka malaikat Ijrail ini datang menghadap kita dengan muka yang ramah baik. Jadi enggak tergantung muka kita, sekalipun muka kita buruk, akan tetapi jika qalbunya baik, maka malaikat Ijrail ini akan yaitu bawa muka yang baik, ramah, jadi enak dipandang. Makanya jangan aneh ada seseorang yang wafatnya tersenyum. Karena apa? Karena dia itu sedikit merasakan keindahan memandang wajah malaikat yang begitu indah. Jadi rasa sakit pun di saat itu yang dia hadapi, dia tidak merasa rasa sakit, karena saking indahnya memandang wajah malaikat yang datang menghadap mencabut nyawa. Contoh lain yaitu di saat malaikat Ijrail datang menghadap Rasul. Malaikat Ijrail itu datang menghadap sampai berapa kali meminta maaf kepada Rasul. Bahasa kita, maaf ya, maaf ya, maaf. Kenapa? Karena malaikat Ijrail ini melihat betapa baiknya, betapa lembutnya akhlak Rasulullah. Allah pun cinta kepada Rasulullah. Jadi masa iya saya seberani itu menyakiti kekasih-kekasih Allah? Luar biasa. Yang kita khawatirkan, kita ini di hari ini betul kita dalam keadaan, dalam rupa, ya insya Allah rupa orang soleh. Apalagi ini ada soleh beneran.
Jadi berhubung Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, Allah itu yang membulak-balikan kolbu kita. Yang dikhawatirinnya itu kita di pertengahan perjalanan hidup ini Allah berikan kesolehan kepada kita, akan tetapi kita menjelang kematian Allah rubah kita menjadi orang pemaksiat. Itu mungkin terjadi. Yang tadinya soleh mungkin terjadi di saat menjelang kematian menjadi buruk. Dan mungkin juga yang tadinya buruk bisa menjadi soleh di saat menjelang kematian. Cuma yang lebihnya parah lagi, yang soleh juga bisa mungkin, ini apalagi yang buruk jelas lebih mungkin. Itu maksud daripada nasihat. Intinya malaikat ini tidak ada kata ampun, tidak ada kata maaf setelah menjelang ajal kita itu ditarik oleh malaikat. Wan nasyitatin nashta. Dan sebaliknya malaikat pencabut nyawa ini akan datang nasyitatin nashta, kata Allah, demi malaikat pencabut nyawa yang mencabut dengan lembah lembut, nashton, benar-benar lembut. Jika malaikat yaitu kita kasarin, malaikat lebih kasar. Jika kita bermain dengan malaikat dengan lembut, maka malaikat akan datang lebih lembut daripada kelembutan kita. Itu wanasitotin nashto. Maka tadi itu tergantung amal perbuatan kita. Allati tanzau arwahal mu'minin. Kapan malaikat itu lemah lembut, berlaku lembut, mencabut nyawa? Yaitu di saat malaikat Allah tugaskan untuk mencabut ruhnya orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisuhulatin, dengan mudah. Wayasarin, suhulah itu mudah, yasar juga mudah. Wasabihati sabha, dan demi malaikat yang yaitu turun cepat, sabhan, dengan betul-betul cepat. Siapa malaikat yang turun cepat dari langit? Siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu begitu mendapatkan yaitu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, wahai Jibril, bahwa tugas ini, bahwa wahyu ini kepada Rasulullah. Malaikat Jibril itu siap, nggak pakai komandan, Pak. Siap dan enggak. Jadi langsung gitu, Pak. Spontan, tanpa bentar ya, rokoknya masih panjang, enggak. Oh, kopinya tanggung, enggak juga. Fasabiqati sabqa. Dan demi malaikat tadi nurut cepat, ini sabiqati sabqo, malaikat allati tasbiqu bi arwahil mu'minin ilal jannah. Demi malaikat yang cepat yaitu membawa roh-roh orang-orang yang beriman ilal jannati, ke dalam surga. Fal mudabbirati amro, dan demi malaikat yang mengurus urusan-urusan dunia. Ini dunia. Wah, siapa ini? Malaikat yang menyusun urusan dunia. Malaikat apa? Oh, tadi yang cepat-cepat membawa roh mukmin ke surga itu malaikat apa? Surga? Malaikat Ridwan. Kalau malaikat dan demi malaikat yang mengurus urusan dunia dengan secara cepat, siapa? Malaikat pengurus dunia. Wah. Malaikat Michael.
Mikail itu, Michael itu diambil dari kata Mikail. Kenapa nama Mikail yang dipakai? Karena Mikail itu baik, selalu memberikan rezeki. Maka malah orang-orang sono nggak suka dengan Jibril, karena Jibril itu menugaskan, memberikan tugas itu kan. Ya kayak guru apa tuh kan, gitu kan. Jadi yang Jibril bawa itu tugas dan tugas, tapi enak, beda dengan Mikail gitu kan. Yang Mikail bawa itu wah kebahagiaan dunia, rizki dunia kan gitu kan, mobil mewah, rumah mewah, itu kan rizki. Itu malaikat Mikail yang menata hidup dunia. Demi malaikat Mikail yang mengurusi urusan dunia secara rapi. Itu ya. Di saat yaitu tarjukur rojibah, mengguncang rojibah, tiupan tatba'uha rodibah, yang diikuti dengan tiupan-tiupan yang lain. Artinya yauma yanfahu fisuri nufkhatul ula allati yartajibu wa yatazalzalu laha kullu syai'in. Dan demi di saat atau di hari yang mana ditiupkan songsong ya, ditiupkan trompet dengan tiupan yang pertama. Tiupan yang pertama itu allati yartajibu wa yatajaljalu laha kullu syai'in, segala sesuatu akan goncang, segala sesuatu di situ. Di tiupan pertama itu wah, pokoknya angin bertiup kencang, laut itu akan naik, bumi ini akan hancur pecah, gunung-gunung meletus, dan yaitu langit ini akan runtuh. Kemanakah kita lari? Jangan mikirin kemana lari. Kalau mikirinnya kemana kita lari, urusan gak bakalan putus. Sebabnya lari, karena jawabannya nggak ada tempat untuk lari. Yang harus kita pikirin bagaimana untuk menyelamatkan kita. Kalau bahasanya bagaimana, apa untuk penyelamat untuk kita? Penyelamat untuk kita adalah iman. Itu kalau lari berarti kan lari dari apa? Nggak bisa. Jadi penyelamatnya itu iman. Intinya gini, semua makhluk Allah yang besar-besar, angin, laut, bumi, gunung-gunung, terus kemudian langit, semuanya goncang, hancur. Tapi nggak seperti kiamat 2012, ada yang selamat satu pesawat. Nggak bisa. Jadi kita lari ke atas langit yang runtuh, kita sembunyi di bawah tebing gunungnya yang meletus, kita ke tempat yang luas yaitu buminya yang retak, terus kemudian kita ke pinggir pantai menyelamatkan. Pantainya, lautnya pasti bakal tinggi, Masya Allah. Tinggal kita duduk pasrah. Duduk pasrah, tinggal nunggu kematian. Summa dzakara ta'ala halatal mukadzibin, terus kemudian setelah Allah perjelas, Allah sampaikan bagaimana, yaitu malaikat ini, malaikat itu, Ijrail bagaimana, terus kemudian malaikat Israfil seperti apa, terus malaikat yaitu malaikat Malik seperti apa, malaikat Ridwan seperti apa. Semuanya intinya bakti, nurut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian Allah nyatakan, Allah yaitu sampaikan mengenai halatal mukadzibin, orang yang selalu tidak percaya terhadap hukum dan kejadian kiamat yang akan terjadi. Artinya nggak percaya tentang akan terjadinya kiamat. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Semua berkata,
Inna apakah kita lamarduduna fil hafirati, apakah kita akan dikembalikan fil hafirati kepada yaitu kehidupan yang awal, kehidupan semula. Artinya gini, ayakuluna fid dunya istihja'an wastib'adan lil ba'si anuridu anaruddu ba'dal mauti panasiru ahya'an ba'da panaina wa narji'u kama kunna awala marratin. Orang yang tidak percaya terhadap Allah, orang yang tidak iman kepada Allah, jadi sewaktu hidup di alam dunianya, apakah mungkin kita setelah mati kita akan dihidupkan seperti kita layaknya hidup sekarang? Enggak mungkin. Jika udah mati, mati aja. Artinya orang yang tidak percaya. Jadi sebetulnya mudah untuk kita menebalkan, menambah kepercayaan kita kepada Allah, sebetulnya gampang. Gampangnya apa? Ya pelajaran ada tuntunan kok dari Allah. Tuh lihat betapa hebatnya langit. Tuh lihat betapa megahnya ini bumi. Tuh lihat bagaimana caranya menghidupkanmu, caranya Allah menghidupkanmu sebelum kamu lahir di alam rahim. Gak ada saudaramu, ibumu, bapakmu, gak ada yang ada niat yaitu mau nganterin anak lah. Enggak. Si ibu makan ya karena dia lapar, bukan mau nganterin anaknya ke dalam perut. Akan itu si anak itu, si cabang bayi di dalam perut itu menyerap sari makanan yang si ibu makan. Kata siapa? Kata siapa? Berarti kan kita selalu mengelak bahwa Allah tidak maha kuasa. Intinya mencukup dengan satu jawaban, Allah maha kuasa. Allah serba bisa. Allah itu yaitu serba mampu. Kata Allah bisa, kata Allah gini, ya payakun, pasti bakal terjadi. Aidza kunna idzaman nakhirah, ay hal idza sirna idzaman baliyatan mutafattitatan sanuraddu wa nub'atsu min jadidin, apakah mungkin kita setelah jadi tulang belulang akan kembali hidup seperti semula? Waduh, tadi apakah mungkin kita akan hidup kembali? Apakah mungkin kita setelah jadi tulang belulang kita itu akan normal kembali? Nah, itu tanda-tanda orang yang tidak percaya. Qalu tilka idzan karratun bisa qurratun khasi'ah. Artinya qalu tilka yaitu mardudun, kita akan dikembalikan, idzan karratun khasirah, itu adalah yaitu sistem pengembalian khasir, ingkanatil ba'su haqqan wa bu'isna ba'da mautina fasaufa nakunu minal khasirin. Ingat, andaikan kita betul-betul akan Allah hidupkan kembali, kita akan dikembalikan kembali, yang tadinya tulang belulang akan tumbuh kembali. Ingat, andaikan itu terjadi, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Artinya gini, bahasa kitanya gini, bahasa mudahnya. Ini contoh, kita punya tetangga nih. Dia itu berkelakuan buruk, katakanlah secara dohiriyah, secara kasat mata, dia itu berkelakuan buruk. Kita sebagai tetangganya, kita sebagai saudaranya, mending apa? Mending bersangka buruk apa mending bersangka baik kepada dia? Coba, mending di mana? Kita kalau enggak jangan berkata ini nih. Kita memandang seseorang mending bersangka baik, mending bersangka buruk. Mending bersangka. Kenapa? Kenapa mending bersangka baik?
Karena sekalipun salah, kita itu tidak ada ancaman, tidak akan mendapatkan kerugian. Betul kan? Beda halnya kalau kita memandang bersangka buruk. Meskipun ini sesuai, tetap dengan prasangka kita Allah ancam kita. Ya kan? Apalagi ini tidak sesuai dengan prasangka kita. Nah, artinya Allah mengatakan kepada kita bahwasanya kita itu akan hidup kembali. Sekalipun kita sudah tidak ada nyawanya, sekalipun kita sudah menjadi tulang belulang, artinya di situ mending kita berhusnudzon kepada Allah daripada bersuudzon, menyatakan gak mungkin kita tidak akan hidup lagi, gak mungkin kita hidup lagi. Daripada seperti itu mending menyatakan mungkin kita akan hidup lagi. Andaikan nih kita punya sangka kita akan hidup lagi, begitu kita mati, kita di alam akhirat kita nggak hidup lagi, ada rugi nggak? Nggak ada kan? Berarti kalau nggak hidup lagi berarti nggak ada ancaman dong, yang nggak rugi kan? Nah, coba kalau kita sekarang sangka bahwa kita tidak akan hidup lagi, faktanya kebalik, ternyata Allah hidupkan kembali kita menjadi hidup kembali. Rugi nggak? Rugi.